Halo, kembali lagi kita belajar dan mengenal dan bisa kalian jadikan sebagai referensi koleksi kalian. Yang pertama, memelihara ikan dengan pola bergaris seringkali menjadi pilihan di tengah maraknya ikan dengan berbagai warna. Zebradanios atau zebrafish menjadi favorit para penghobi ikan air tawar karena perawatannya yang mudah dan warnanya yang menawan. Mereka juga merupakan ikan yang produktif dan tipe egg layer yang paling mudah untuk berkembang biak. Zebradanios diperkirakan berasal dari wilayah yang luas, membentang dari Myanmar di timur dan Pakistan di barat. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa spesies ini berasal dari wilayah yang jauh lebih sempit di bagian India dan juga Bangladesh. Ikan jenis ini juga mudah dikenali dari garis-garis horizontalnya yang khas. Garis-garis horizontal biru ungu membentang dari insang hingga ekornya, membentuk tubuh ramping, padat, dan ditambah dengan warna perak emas dari ikan yang menarik ini. Selain dikenal dengan nama zebrafish, mereka juga memiliki nama lain, seperti stripdanio dan zebradanio. Mereka juga menyandang nama ilmiah Daniorerio dari keluarga Cyprinidae. Usia zebrafish tergolong lama, yaitu mampu hidup hingga 5 tahun dengan panjang mencapai 2 inci. Zebrafish adalah ikan yang hidup di permukaan dan menyukai air yang bergerak. Mereka bukanlah ikan rewel untuk urusan makan. Cacing sutra, Daphnia, microworm, Artemia, dan kutu air adalah makanan yang dapat kamu berikan kepada zebrafish selain pelet. Adalah ikan bergerombol dengan panjang sekitar 5 cm dan dapat hidup hingga 5 tahun di alam liar. Penghuni akuarium kecil yang sangat direkomendasikan ini terkenal dengan bentuknya yang kecil, indah, dan mudah berkembang biak. Salah satu alasan dibalik kenapa banyak yang menyukai ikan cantik yang satu ini lantaran sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Terlebih lagi bagi penghobi aquascape, Platy tergolong sebagai pilihan utama. Menyandang nama latin Scyphoporus maculates, Platy dapat melahirkan sekitar 8-12 ekor sekaligus. Ciri khas dari ikan hias ini adalah memiliki bentuk tubuh yang gemuk dan pendek serta memiliki ekor yang lebar. Meskipun ada beberapa spesies yang bertubuh ramping. Umumnya, ikan Platy melahirkan bayi-bayinya di malam hari. Namun, Platy dewasa berpotensi memakan anaknya sendiri. Perlu kamu ketahui, Platy mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan juga Selatan. Mereka menghuni hilir sungai yang airnya mengalir menuju ke Samudra Atlantik. Suhu ideal memelihara ikan ini berkisar antara 22 sampai 26 derajat Celcius, sementara pH-nya antara 7 sampai 8,3. Kebersihan dan kesegaran air mesti terjaga dengan mengganti sekitar 20% air setiap minggunya. Penyakit yang seringkali ditemukan pada ikan Platy yaitu white spot. Apabila sudah terinfeksi, biasanya ikan akan lebih sering diam dan sangat malas untuk berenang serta cenderung mengapung di permukaan air. Penting juga untuk melakukan karantina pada ikan yang terinfeksi agar tidak menularkan pada ikan yang lainnya. Jenis ikan tetra, terutama ikan neon tetra yang juga memiliki nama latin Paraserodon inesi, merupakan komoditi utama untuk penghobi aquascape di Indonesia. Fakta unik menyebutkan bahwa bila diletakkan di tempat yang gelap, neon tetra akan benar-benar menyala di dalam kegelapan. Dari sejarahnya, neon tetra merupakan jenis ikan hias air tawar endemik dari perairan Amerika Selatan, tepatnya di sekitar lembah Amazon. Kecantikannya bukan isapan jempol belaka. Pada bagian punggung berwarna gelap, sedangkan tubuhnya memiliki warna merah kecoklatan. Dan juga bagian perutnya terlihat berwarna perak. Yang paling menarik, sepanjang tubuhnya terdapat garis membentang mulai dari belakang mata hingga ke pangkal ekornya. Kebiasaannya yang bergerak bersama dalam kelompok akan menambah eksotis dari tank aquascape maupun akuarium kecil. Ikan neon tetra adalah omnivore atau pemakan segalanya.
Sedangkan di alam liar, ikan ini memangsa apa saja seperti serangga kecil, jentik nyamuk, cacing, dan juga kutu air. Umur ikan neon tetra diperkirakan mampu mencapai 8 tahun di alam liar dan sekitar 5 tahun di dalam akuarium. Saat dipelihara di dalam akuarium, umur ikan akan sangat tergantung pada perawatan dan kualitas air dari akuarium itu sendiri. Setidaknya, rajinlah untuk mengganti air minimal 1 bulan sekali dengan kisaran 50-70% dari kapasitas air. Untuk pembersih akuarium jatuh kepada ikan sapu-sapu atau yang lebih beken dikenal dengan istilah pleko. Ikan sapu-sapu atau lele Plecostomus atau disingkat dengan pleko adalah nama yang digunakan untuk lele yang termasuk dalam famili Loricaridae, lebih tepatnya anggota keluarga Hippostomus plecostomus. Ikan ini memiliki julukan sebagai ikan lele lapis baja karena lempengan tulang besar yang menutupi tubuh mereka. Jadi tidak heran jika penghobi memelihara ikan ini tubuhnya akan terasa keras. Pleko banyak ditemukan di aliran air tawar dan sungai Amerika Selatan dan dapat tumbuh hingga 24 inci panjangnya serta memiliki umur 10-15 tahun. Secara penampilan, kebanyakan pleko berwarna coklat, namun warna beberapa spesies bergantung pada lingkungannya. Kebanyakan pleko juga memiliki bintik atau pola berwarna pasir. Tahukah kamu, ikan sapu-sapu ternyata memiliki 2 organ pernafasan. Pertama, mereka menggunakan insang sebagai alat pernapasan di air yang bersih dan jernih. Sedangkan yang kedua, mereka memiliki labirin yang berfungsi saat berada di dalam lumpur maupun air yang keruh. Ikan pleko cenderung menggunakan penghisap mereka untuk menempelkan diri di kaca ataupun batu di dalam akuarium. Mereka gemar sekali memakan beberapa ganggang. Walau begitu, makanan mereka tidak boleh terdiri dari ganggang saja. Nama ilmiah Scyphoporus helleri. Ikan satu ini termasuk spesies ikan air tawar dari keluarga Poecilidae. Selain itu, swordtail adalah anggota akuarium komunitas yang aktif dan juga damai, sehingga mampu hidup dengan komunitas ikan lainnya. Ukuran panjang ikan jantan dari spesies ini bisa mencapai 14 cm, sedangkan betinanya hanya mencapai 12,5 cm. Untuk urusan makanan, ikan pedang akan memakan apa saja. Makanan omnivor mereka meliputi larva serangga, ganggang, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Perlu diingat bahwa pakan sejati dari swordtail adalah lumut yang menempel pada tanaman air. Keunggulan dari memelihara ikan pedang yaitu mampu untuk membersihkan lumut yang menempel sehingga tank akuarium maupun aquascape akan kembali bersih. Swordtail sangat peka terhadap perubahan kualitas air. Perubahan kondisi air dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ikan ini. Jadi, kelola dan pertahankan kualitas air pada akuarium adalah kunci. Selain itu, air curahan filter juga harus menghasilkan arus yang cukup. Kuhliloch adalah ikan yang hidup di dasar dan gemar menggali pasir dan menjelajahi semua tempat persembunyian di dalam akuarium. Kuhliloch paling aktif saat senja dan juga di malam hari, baik di alam maupun di akuarium rumah sambil tetap bersembunyi di siang hari. Kuhliloch berasal dari Sungai Kalimantan, Jawa, Malaysia bagian barat, Singapura, Sumatera, dan juga Thailand. Kuhliloch awalnya bernama Cobitis kuhli dan kemudian berubah menjadi Acanthopalmus kuhli. Namun saat ini nama ilmiah dari ikan ini adalah Pangio kuhli. Kuhliloch masuk ke dalam keluarga Cobitidae dengan rentang usia hingga 10 tahun. Kuhliloch memiliki tubuh seperti belut yang berwarna kuning hingga merah muda dengan beberapa pita atau garis coklat tua yang mengelilingi tubuhnya. Cacing dara serta cacing kaca, tubifax, dan dapnia adalah makanan hidup kegemaran dari ikan yang satu ini. Walau tergolong omnivor, penting juga untuk mengingat bahwa mereka membutuhkan makanan yang lebih kecil serta selalu beri makan Kuhliloch pada malam hari.
Berikan juga substrat yang halus, karena ikan ini akan terluka oleh substrat yang memiliki tepi kasar. Tangki harus memiliki banyak tempat persembunyian yang aman dengan tanaman hidup yang rendah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.